Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pecinta tani Nusantara. Pada kali ini pecinta tani Nusantara akan berbagi tutorial, yaitu cara memperbanyak tanaman pakis haji dengan menggunakan biji. Dan ini adalah biji-biji pakis haji yang sudah kami peroleh dengan cara mengambil pada batang pakis haji di bagian pinggir-pinggirnya. Ini banyak sekali seperti ini ya. Ini sudah kita peroleh, ada beberapa biji pakis haji dan ada yang besar ini ya, ada yang kecil, semuanya bervariasi. Dan biji-biji pakis haji ini akan saya tanam ini ya, ini yang kecil-kecil dengan menggunakan media polybag. Jadi ini ada beberapa biji pakis haji yang sudah saya peroleh dari batang pakis haji. Dan jika seperti ini kita buang untuk bagian kulit batangnya ya. Kita buang, jangan sampai tidak dibuang karena ini menyulitkan untuk proses penanaman. Nah, kita tinggalkan seperti ini saja. Dan ini ya, ini kita buang. Nah, ini nanti keluar daun seperti ini ya. Ini sudah keluar daun, ini mencingis, kita turbus. Nah, ini tinggal kita lakukan proses penyemaian atau menanam biji pakis haji ini. Nah, ini juga sama, kita buang kulit batangnya yang masih menempel agar memudahkan untuk dilakukan proses penanaman. Sahabat pecinta tani Nusantara, kemudian selanjutnya kita siapkan media tanam. Untuk media tanam kali ini saya menggunakan ini, yaitu sekam dan tanah. Itu sekam dan tanah untuk perbandingannya adalah 1:1. Artinya untuk sekam 1 ember maka tanahnya juga 1 ember. Dan perlu diketahui sahabat pecinta tani Nusantara bahwa media tanam ini hanya 2 jenis ya, yaitu sekam dan tanah saja tanpa dicampuri media lain seperti kotoran hewan atau dalam hal ini kotoran kambing, itu tidak, tapi khusus yaitu hanya sekam dan tanah saja. Dan perlu juga diketahui lebih baik menggunakan sekam yang sudah lapuk, sekam yang sudah hampir menjadi tanah. Jangan sekam yang baru keluar dari rice mill atau penggilingan padi. Jadi lebih baik itu sekam yang sudah lapuk dan hampir menjadi tanah. Kemudian selanjutnya kali ini saya akan menanam atau menyemai biji pakis haji ini dengan menggunakan ini polybag. Dan sebelum kita menyemainya, jangan lupa untuk polybag kita kasih lubang. Nah, ini kasih lubang ada 2. Jadi ada 2 lubang, tapi ini tembus, jadi nanti jadinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jangan lupa untuk kasih lubang ya untuk bagian polybagnya. Jika tidak diberi lubang, maka nanti akan berakibat banjir, sehingga lubang ini fungsinya adalah untuk drainase air. Kita masukkan untuk media tanam pada polybag seperti ini, sahabat pecinta tani Nusantara dimanapun Anda berada. Jadi untuk menanam bunga pakis haji kali ini saya menanamnya dengan menggunakan polybag, kemudian disemai dengan media tanam terdiri dari sekam dan tanah. Kemudian kita semai untuk biji pakis haji ini ya. Selanjutnya kita masukkan. Untuk memasukkan biji pakis haji, usahakan
Jangan dipendam seluruhnya ya, kita sisakan seperempatnya, minimal seperti ini. Nah, kita sisakan seperempatnya, jadi jangan dipendam, kita sisakan seperempatnya seperti ini. Nah, ini ya, kemudian kita ambil polybag lagi. Nih, kita masukkan media tanamnya. Kemudian kita ambil untuk biji pakai sajinya dan kita tanam. Dan ingat, cara nanamnya jangan dipendam seluruhnya biji pakai saji ini, tapi kita sisakan seperempatnya ya, seperti ini. Ini seperti ini, jadi masih kelihatan. Kemudian kita ambil lagi polybag. Ingat, untuk media tanam ini terdiri hanya 2 jenis ya, yaitu sekam dan tanah saja, tanpa dicampuri media lain atau kompos, terus kotoran hewan, tapi khusus ya, khusus terdiri dari sekam dan tanah saja. Kemudian tengahnya kasih lubang biar mudah untuk menanam pakai saji ini. Nah, ini pakai sajinya kita masukkan seperti ini, sahabat pecinta tani. Jadi jangan dipendam keseluruhan ya, cukup disisakan seperempatnya agar biji pakai saji ini kelihatan. Kemudian media tanam jika kurang bisa kita tambahkan kembali. Kemudian selanjutnya kita taruh ya, untuk biji pakai saji yang sudah kita tanam ini, untuk selanjutnya kita semai, kita taruh di tempat yang teduh, sahabat pecinta tani. Di tempat yang teduh, tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Seperti ini ya, kita taruh, kita tempatkan di tempat yang teduh. Dan selanjutnya jangan lupa untuk disiram, dirawat, disiram, bisa dilakukan setiap pagi hari atau sore hari. Jadi harus disiram, pecinta tani. Kita jangan sampai lupa untuk tidak menyiramnya ya. Jika lupa misal 3 hari atau 2 hari nggak apa-apa, yang penting jangan tidak pernah disiram, karena jika tidak pernah disiram nanti bisa mati. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 polybag yang disemai atau ada 9 biji pakis haji ini. Dan selanjutnya kita tunggu ya, sahabat pecinta tani Nusantara, sampai biji pakis haji ini keluar atau trubus tunas baru. Demikian ya, sahabat pecinta tani Nusantara, tutorial kali ini yaitu cara untuk memperbanyak atau menanam tanaman pakis haji. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya pecinta tani Nusantara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Mohon maaf atas segala ucapan yang tidak berkenan di hati para pecinta tani. Jika ada kata-kata atau jika ada pertanyaan, sahabat tani bisa kasih komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Dan kita bisa sharing bareng untuk memajukan pertanian Nusantara. Dan ini juga bisa menjadi peluang usaha sahabat tani, di mana jika ini sudah tumbuh, bisa kita jual. Ini tergantung dari besar kecilnya tanaman pakis haji ini, karena ini bisa kita jual ya. Jika kita menjualnya dengan diberi pot atau tempatnya menarik juga mahal, tergantung dari kita bagaimana cara merawatnya. Jika dijual dalam kondisi yang sudah besar juga lebih mahal lagi. Dan ini adalah bibit ya, atau biji-biji ini akan dijadikan sebagai bibit yang nantinya bisa ditanam dan bisa dijual dan bisa menjadi peluang usaha bagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat untuk menjadi petani Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terus dukung channel YouTube kami. Jangan lupa terus dukung channel YouTube kami, karena kami butuh dukungan, butuh masukan dari para pecinta tani yang ada di Nusantara. Salam pecinta tani, salam petani, dan saya akan memberikan yang terbaik tentunya untuk para sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pecinta tani Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tutorial, yaitu cara memperbanyak tanaman sawo dengan cara stek tungkup. Dan ini adalah tanaman sawonya, akan saya perbanyak dengan cara stek tungkup. Jadi untuk memperbanyak tanaman sawo itu ada beberapa macam ya. Dia dengan menggunakan biji, bisa dengan cara cangkok, dan bisa juga dengan cara stek. Dan kali ini saya akan memperbanyaknya dengan cara stek. Ini adalah tanaman sawo. Untuk langkah yang pertama, kita cari itu apa? Batang yang sudah tua ya pada tanaman sawo ini. Contohnya ini kita gunting atau kita potong pada batang sawo tersebut. Ini misalnya ya, saya potong satu, kemudian cari lagi ini ya, kita cari ini dua, kemudian ini ya, tiga, nah tiga, kemudian berarti tiga lagi karena ada 6 itu ya, 16. Nah ini 34, kemudian cari lagi nih 5, dan ini 6. Ini selanjutnya kita lancipkan atau kita runcingkan untuk batang sawo tersebut. Dan ini sahabat tani, untuk batang tanaman sawo sudah
kita potong. Selanjutnya kita ambil bawang merah. Bawang merah ini ya. Bawang merah ini tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar pada batang tanaman sawo ini. Kemudian pisau kita ambil dan kita potong untuk bawang merah. Nah ini. Kemudian kita tengahnya kasih lubang. Juga sama. Kasih lubang. Ya. Dan untuk batang tanaman sawo ini, jangan lupa untuk bagian ujungnya kita runcingkan seperti ini ya. Dan ingat untuk pisau, usahakan pisau yang higienis, pisau yang bersih ya, seperti ini kan sudah runcing. Kemudian selanjutnya kita olesi getah bawang merah seperti ini. Kita tunggu beberapa menit, kemudian selanjutnya kita diamkan selama 10-15 menit. Kemudian ini juga sama, kita runcingkan ya. Kemudian kita olesi juga getah bawang merah. Dua ya, kemudian ini nomor 3 kita runcingkan kembali. Kemudian kita olesi lagi. Kemudian 4 ya. Dan ini 5. Untuk batang, usahakan batang yang tua ya, jangan berwarna coklat, karena kalau coklat itu sudah tua, untuk hidupnya ini lebih besar, jadi resiko hidupnya ini lebih besar. Kemudian ini yang terakhir, nomor 6, kita runcingkan lagi untuk batangnya, dan kita olesi getah bawang merah. Nah, ini sudah. Ini kita biarkan selama 10-15 menit. Kemudian selanjutnya sambil menunggu ya, kita potong bagian daunnya ya. Kita tinggal atau kita buang, kita sisakan sedikit saja. Ini kita sisakan ya. Kemudian ini juga sama, kita buang daunnya. Buah. Nah,
Ini sudah sama, kita buang. Kita buang juga ini. Kita sisakan sedikit daun saja ya, jangan banyak-banyak. Nah, ini sudah semuanya. Ada 6 ya. Selanjutnya sambil menunggu ini sampai 15 menit, kita siapkan media tanam. Pecinta tani Nusantara, sambil kita menunggu batang sawo yang sudah diolesi dengan getah bawang merah, kita bisa menyiapkan terlebih dahulu yaitu cap atau gelas plastik ini. Gelas plastik ini saya ada 6 buah, 1 2 3 4 5 6, karena saya akan menyetek untuk buah sawo 6 batang. Perlu pecinta tani Nusantara ketahui, untuk bahan-bahan menyetek dengan cara cukup untuk batang sawo terdiri dari ini ya, gelas plastik, kemudian plastik itu sendiri, ini plastik. Usahakan pecinta tani untuk plastik adalah plastik yang higienis ya, bersih, bukan plastik bekas bungkus gorengan. Kemudian perlu diketahui plastiknya juga tidak perlu ditusuk-tusuk atau kasih lubang, jadi rapat. Selain itu plastik, kemudian ini gelas plastik, ini gunting jangan lupa. Gunting ini fungsinya untuk memotong batang, kemudian pisau atau cutter juga bisa. Ini tujuannya untuk melancipkan atau meruncingkan batang buah sawo. Kemudian kali ini untuk mengikatnya saya menggunakan gelang karet. Kemudian terakhir ini ya, bawang merah. Bawang merah ini tadi ya untuk merangsang pertumbuhan akar pada batang buah sawo. Kemudian ini untuk gelas plastiknya kita kasih lubang di bawahnya ya, di bawah kita kasih lubang 2 juga cukup, 2 saja, tidak terlalu banyak ya. Kenapa saya kasih lubang? Tujuannya agar air ini merembes ke bawah, jadi tidak banjir. Karena jika banjir maka bisa berakibat buruk pada batang buah sawo tersebut, bisa menjamur dan bisa mati, maka tidak bisa tumbuh. Oleh karena itu alangkah baiknya dikasih lubang untuk bagian bawahnya ini ya. Ini kita kasih lubang, kemudian kita kasih lubang karena ada 6 cap ya, ada 6 gelas yang akan dijadikan untuk menyetek tanaman sawo ini. Nah ini dan ini kita potong semua. Ini ya ada 6. Nah ini sudah selesai ya, tinggal kita kasih media tanam. Kemudian ini untuk media tanamnya ya,
kita ambil. Untuk media tanamnya ini terdiri dari sekam dan tanah, jadi tanpa campuran kotoran hewan, murni sekam dan tanah. Kenapa tidak diberi kotoran hewan, dalam hal ini kotoran kambing ya, karena biar tidak panas, jadi resiko mati lebih banyak. Kemudian selanjutnya kita padatkan seperti ini, sahabat tani ya. Ini kita padatkan, kemudian kita tambahkan kembali, kita tambahi ya, maksudnya media tanamnya ya. Ini satu ya, kemudian tambah lagi, ini yang kedua. Ini padinya terubus ya, sekamnya ternyata masih ada padinya, kita buang saja, mengganggu nantinya. Tambahkan kembali untuk media tanam, padatkan, kita tekan sampai padat seperti ini. Kemudian jika kurang kita tambahkan kembali. Biar kelihatan ini. Nah. Ini 1, 2, kemudian 3. Tiga, 4 ini ya. Empat. Lima. Sayang ini. 5 ya. Ini kita padatkan. Dan ini yang terakhir, yang keenam. Ini sawo. Nah, ini kan sudah dipadatkan semuanya ya. Langkah selanjutnya kita rendam dalam air ini ya. Kita rendam dalam air. Sampai merembes ya ke seluruh permukaan media tanam. Jadi airnya sampai merembes ke seluruh media tanam. Ini belum ya, masih ada yang belum basah. Kita celup kembali. Ya. Kemudian kita angkat dan kita biarkan. Satunya juga sama.
Ini kita rendam ini sampai merebus semuanya ya. Kemudian kita angkat dan kita biarkan. Nomor 3 sama. Wow, udah. Nah, ini 3. Oke, ya ini sudah selesai ya, semuanya sudah dibasahi. Jika sahabat pecinta tani Nusantara, kemudian langkah selanjutnya adalah untuk bagian media tanam, bagian tengahnya kita lubangi seperti ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menanam atau untuk memasukkan batang yang sudah dikasih bawang dan sudah diruncingkan. Ini semuanya dikasih lubang seperti ini. Jadi untuk mempermudah ketika melakukan proses penanaman. Jadi dilubangi seperti ini sahabat pecinta tani ya. Kemudian ini untuk batang sawo yang sudah siap untuk ditanam atau di stak ya, ini sudah runcing, kemudian sudah dikasih getah bawang merah, kita masukkan semuanya ya pecinta tani. Kemudian selanjutnya kita padatkan ya seperti ini.
passwordnya kita padatkan. Kemudian selanjutnya untuk plastik kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita ikat dengan menggunakan gelang karet. Nah, ini sudah ya, satu. Kemudian selanjutnya ini sama, kita sungkup. Selanjutnya ini yang ketiga. Dan ini yang keempat ya. Dan ini yang terakhir, yang keenam, karena ada 6 batang ya yang stuck nih. Ini yang terakhir. Sahabat pecinta tani Nusantara, kemudian langkah selanjutnya setelah ini sudah disungkup adalah kita tempatkan pada lahan yang teduh, yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Kita simpan ya untuk tanaman yang sudah disak, ini tanaman sawonya di sini ya, ini yes. Kita tempatkan di sini semua. Dan ini nanti menunggu selama kurang lebih 30 hari. Baru nanti dibuka
dan bisa dipindahkan ke media atau tempat yang lebih besar lagi, bisa menggunakan polybag atau juga menggunakan pot. Dan ini yang sudah 3 hari, maksudnya 3 hari ini sudah seger, masih seger. Nah, kita tunggu saja sahabat pecinta tani Nusantara untuk part yang pertama ini, dari mulai pemotongan dari batang, kemudian pemberian getah bawang merah, tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar, kemudian memasukkan media tanam, kemudian cara menyubutnya. Sahabat pecinta tani Nusantara, ini untuk buah sawonya yang sudah tinggi, yang sudah besar, dan sekarang mau dilakukan penanaman pada lahan. Jadi untuk proses menanamnya caranya adalah sebagai berikut ya. Dan ini langsung ditanam di lahan pekarangan. Untuk penanamannya ini kita bongkar dulu ya, kita lobangi dulu untuk tanah kita lobangi. Untuk lebar sesuaikan dengan kebutuhan saja, sesuaikan dengan kebutuhan, artinya jangan terlalu lebar, kita sesuaikan ya. Seperti ini. Jadi untuk lebar usahakan menyesuaikan saja, kedalaman juga menyesuaikan. Jika kurang dalam, kita bisa mencangkul kembali agar kedalamannya cocok. Untuk melubangi ini bisa menggunakan cangkul seperti alat seperti ini ya. Ini namanya cangkul. Seperti ini bisa dilihat. Ini sudah dilubangi. Untuk selanjutnya kita ambil dulu untuk buah sawonya, apakah sudah pas apa belum. Ternyata belum ya, maka kita perdalam lagi untuk tanahnya. Kurang dalam sahabat tani, perdalam lagi.
Kemudian kita tes lagi ya. Nah, ini cukup ya, tapi akan saya bongkar dulu ini untuk bagian polybagnya. Jadi saya tidak membongkar pinggirnya atau sampingnya, tapi yang saya bongkar ini yang bagian bawah saja. Yang saya bongkar adalah yang bagian bawah, agar akarnya langsung nanti tembus ke bawah ya. Jadi yang samping saya biarkan saja, itu tidak masalah, nanti juga hancur sendiri untuk polybagnya seperti ini ya. Kemudian kita sesuaikan ya, ini seperti ini, baru kita tambahkan kembali, ini masukkan ya untuk tanahnya, kita cangkul kembali. Kita campur sahabat tani, kita padatkan ya. Untuk pinggir-pinggirnya jangan sampai nanti masih ada lubangnya ya. Harap untuk pinggirnya diisi sampai tanahnya ini masuk ke dalam. Bisa kita injak-injak untuk memadatkannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini cara untuk menanam tanaman sawo dari stek batang. Ini awalnya adalah dari stek batang yang sudah tumbuh besar, kemudian langsung kita pindahkan pada lahan yang lebih luas, bukan lagi pada polybag, tapi langsung pada lahan yang luas. Tujuannya agar cepat besar dan cepat berbuah. Nih. Selanjutnya tinggal lakukan perawatan pada tanaman sawo ini dengan cara menyiraminya secara rutin, bisa dilakukan sore hari maupun pagi hari. Kemudian jika perlu, umur sudah beberapa bulan, kita lakukan proses pemupukan. Jadi harus dipupuk, baik itu pupuk NPK maupun pupuk lainnya. Yang penting untuk tanaman sawo ini biar cepat tumbuh besar. Bagian pinggir-pinggirnya bisa kita cangkul kembali ya, seperti ini, biar gembur sahabat tani. Tujuannya apa? Biar gembur.
Ya. Dan untuk proses penanamannya sudah selesai. Untuk tanaman sawo ini ya, bisa dilihat ini adalah tanaman sawo yang awalnya yaitu ditanam dengan stek pucuk batang. Di sini kita potong kemudian disungkup, selanjutnya ditanam dalam polybag dan sekarang sudah besar, sudah tinggi sekitar 2 meter dan langsung dipindahkan pada media yang lebih besar lagi, yaitu langsung lahan pekarangan. Jadi dengan menanam ini saya harap untuk tanaman sawo ini cepat tumbuh besar dan cepat berbuah, karena ditanam tidak menggunakan biji tapi ditanam dengan menggunakan stek batang. Jadi untuk proses buahnya ini lebih cepat, berbeda dengan menggunakan biji. Untuk ditanam menggunakan biji itu bisa membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 7 tahun baru berbuah, tapi dengan menggunakan stek batang ini akan lebih cepat untuk berbuah. Dan ini adalah tanaman sawo yang ditanam pada lahan pekarangan, dengan di sampingnya ini dirempuk ya, atau digemburkan tanahnya setelah ditanam, dengan tujuan agar gembur tanahnya, agar hancur, sehingga tanaman sawo ini bisa tumbuh subur. Bisa dilihat ini sahabat tani, untuk tanaman sawo ini sudah besar, kemudian batangnya juga sudah coklat, daunnya juga sudah hijau ya. Tinggal kita lakukan perawatan terus, dan lebih baik untuk menanam itu di musim penghujan ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan penyiraman, karena proses penyiraman itu sendiri ya bisa dibantu oleh air hujan. Jadi jika kita lupa untuk menyiram atau kita malas untuk menyiram, ada bantuan air hujan. Jika ditanam di musim kemarau boleh saja, tapi kita harus rajin-rajin untuk menyiram tanaman sawo ini. Sahabat tani dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa tanaman sawo ini ditanam dengan menggunakan stek batang. Jadi batang-batang yang ada di sini ya, itu dipotong, kemudian diruncingkan, kemudian dikasih getah bawang merah, kemudian ditanam dengan menggunakan media tanam terdiri dari 2 jenis, yaitu tanah dan sekam tanpa campuran bahan lain. Jadi hanya 2 jenis media tanam, yaitu tanah dan sekam. Untuk perbandingannya adalah 1:1. Kemudian ditanam dengan menggunakan wadah, yaitu gelas plastik. Kemudian selanjutnya disungkup dan membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 bulan. Setelah 1 bulan selesai, itu sungkup dibuka dan dipindahkan pada media yang lebih besar lagi, yaitu polybag. Dan sekarang untuk tanaman sawo ini sudah besar, sudah tumbuh besar. Untuk tingginya kurang lebih sekitar 2 meter. Tinggal kita melakukan perawatan selanjutnya, yaitu pemberian pupuk, kemudian pemberian nutrisi lain, pupuk kandang, dan untuk bagian bawah ini perlu dilakukan penyiangan. Kenapa perlu dilakukan penyiangan? Tujuannya untuk menghilangkan gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman sawo ini. Bisa berupa rumput ataupun hama lain yang menempel pada daun, biasanya ada berwarna putih. Itu harus kita secara rutin untuk membuangnya, sehingga tanaman ini subur. Seperti ini bisa dilihat ini sahabat tani, ini sudah ada ya putih-putih ini jika dibiarkan ini akan merambat pada daun tanaman sawo lainnya. Sehingga oleh karena itu kita harus secara rutin untuk melakukan perawatan di daerah sekitar tanaman sawo ini, dirawat dengan cara membuang gulma, rumput-rumput, kemudian perlu dirempuk ya, tanahnya diwalik atau dibalik, kemudian digemburkan seperti ini. Ini tujuannya agar tanaman sawo ini tumbuh subur. Jika dibiarkan,
nanti tidak dirembuk, maka pertumbuhan ini akan kuntet atau pertumbuhannya tidak bongsor. Oleh karena itu perlu dilakukan perembukan seperti ini. Kemudian di balik tanahnya dirembuk, digemburkan, kemudian sering dilakukan penyiangan. Karena jika dibiarkan, rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman sawo ini nanti bisa makan nutrisi yang rencananya mau dimakan tanaman sawo rebutan dengan rumput. Oleh karena itu ya perlu disiang, perlu dipotong rumputnya atau dibuang sehingga nutrisi nanti dimakan oleh tanaman sawo, tidak rebutan dengan rumput. Dan itu adalah tadi proses dilakukannya, yaitu penanaman pada tanaman sawo yang sudah besar, yang sudah tingginya 2 meter, kemudian daunnya juga sudah hijau-hijau, batangnya juga diameternya sudah 3 cm, jadi sudah layak untuk ditanam pada lahan pekarangan. Demikian sahabat tani, proses penanaman pada kali ini. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat tani bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bisa kasih komentar, bisa kasih saran pada kolom komentar di bawah ini. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik bagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Salam tani, salam petani Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.